lumayan hampirlah 10. Oke lah. Jadi hari ini Pak, sebelum kita melakukan observasi untuk pembelajaran diferensiasinya di kelas, saya mungkin melakukan pra-observasi dulu, ya sekedar ingin tahu kira-kira hal-hal apa saja yang ingin Bapak capai nanti di dalam pembelajaran diferensiasi. Boleh kan Pak kalau saya sedikit, bukan menggurui, hanya bertanya gitu, ingin tahu gitu Bapak, boleh ya? Boleh. Ya, oke. Kita mulai dari yang pertama, pertanyaan pertama. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa Pak? Nanti di pembelajarannya itu tentang permainan bola voli. Tentunya dari pokok bahasan teknik dasar keterampilan bermain bola voli, maka ada beberapa tujuan nanti yang akan dicapai dan targetnya. Salah satunya adalah bagaimana mempraktikkan hasil aktivitas sepak bola dan permainan bola voli, misalnya passing bawah kita buat itu, bagaimana anak-anak bisa mempraktikkan hal tersebut. Yang kedua, para siswa nanti dapat mengevaluasi apa fakta sebenarnya, pengaruhnya, apa sih faktornya untuk mencapai passing yang benar di dalam bola voli itu. Kemudian dari situ nanti mereka akan mengetahui latihan apa yang perlu ditingkatkan Gitu ya Pak ya? dalam mencapai hal tersebut. Iya, mantap. Oke. Pertanyaan kedua Pak, kira-kira mana yang ingin difokuskan gitu pengembangannya itu, yang ingin dicapai terutama di mana gitu? Oke. Yang ingin nanti dicapai yang pertama, karena ini kan masih di tahap awal di kelas 10, maka saya akan tekankan dulu dalam sarananya dan sejarahnya. Bagaimana terciptanya permainan bola voli ini sampai di Indonesia dan khususnya sampai di daerah-daerah, sampai begitu berkembang sampai saat ini. Iya, baru saya tahu ada sejarahnya ternyata. Supaya mereka mengetahui bahwa itu bukan dengan sendirinya lahir, tapi ada Oh gitu ya. sampai ada di Indonesia. Itulah nanti sasarannya yang akan. Oke. Kemudian untuk menyampaikan pembelajaran itu tadi, kira-kira strategi atau metode atau model pembelajaran apa nanti yang akan Bapak gunakan itu? Oke. Strategi yang akan kami lakukan nanti tentunya diskusi, akan melakukan diskusi. Setelah itu baru dibagi beberapa kelompok setelah mengetahui bagaimana kemampuan mereka masing-masing. Tentunya kan kita harus ketahui dulu sampai sejauh mana anak-anak itu dari 36 ini, ya mungkin sudah ada yang mengetahui beberapa, tapi ada mungkin yang sama belum sekali. Ada strategi tertentu yang setelah dikelompokkan itu, maka kita akan lakukan nanti metode atau media yang kita lakukan bisa melalui grup, kita sebarkan dari YouTube bisa, atau nanti beberapa siswa yang mereka memang ada beberapa orang yang kinestetik, mungkin ya langsung kita berikan contoh-contohnya. Yang lainnya bisa kita buat gambar-gambar, kita kasih dalam kelompok, mereka mencoba dulu mencari, mempraktekkan dulu, baru setelah itu nanti kita diskusikan mana sih yang sebenarnya untuk memperoleh hasil tadi. Iya, memang ini juga ya Pak, kayak saya aja takut aja kalau datang bola saya lari malah. Karena nggak ngerti gitu ya bagian mana yang harus diinikan untuk main bola volinya. Saya yakin pasti ada juga yang sudah pintar gitu. Kalau yang udah pintar pasti banyak gitu ya Pak. Kemudian media apa nanti yang kira-kira akan Bapak gunain? Salah satunya adalah media, nanti tentunya harus ada juga peralatan memang ya. Walaupun memang sekedar saja peralatannya yang ada, ya tapi bisa kita maksimalkan atau kita modifikasi dengan misalnya bola karet yang lain. Kemudian selain yang tadi itu, media itu bisa juga nanti disampaikan di grup, atau ada nanti grup kami ada ini Google Classroom. Saya akan buat di situ nanti beberapa gambar-gambar, atau artinya YouTube lah termasuk salah satunya, supaya mereka juga dapat melihat atau mencari informasi-informasi dari situ. Kemudian dari situ barulah kita ambil diskusinya bersama.
kita duduk bersama dengan anak-anak, kemudian kita diskusikan pengalaman apa. Nah, baru nanti kita praktekkan secara bersama-sama dengan anak-anak dengan pengawasan dari beberapa yang sudah paham atau sudah bisa dia melakukan itu, maka akan membantu kepada anak-anak atau teman-temannya yang belum sama sekali mengetahui hal tersebut. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya melihat sudah kelihatan itu ya Pak, diferensiasinya di situ sudah nampak diferensiasi konten yang Bapak lakukan, dan juga ada diferensiasi proses itu sudah nampak kelihatan dari rencana yang akan Bapak gunakan nantinya. Oke, kira-kira kapan nih? Kira-kira Bapak akan praktekkan pembelajaran diferensiasi tersebut hari apa? Kalau saya bisa observasi gitu. Kalau tidak menghalangi waktu ya mungkin minggu ini akan kita lakukan bisa. Di mana tepat waktunya Senin sampai Kamis. Nah, misalnya saya pikir itu nanti kita sosialisasikan. Ya, nanti kita atur waktunya Pak ya. Nanti boleh dikabarin Pak kalau Bapak udah mau melakukan pembelajaran diferensiasinya, supaya nanti saya bisa melakukan observasi gitu ya. Jadi setelah saya lakukan observasi, kita nanti akan ada sedikit percakapan pasca observasi. Mungkin ya hal-hal yang mungkin menurut saya mungkin yang masih bisa saya ambil pembelajarannya. Kadang-kadang kan ada hal itu yang perlu saya ambil pembelajarannya, atau mungkin yang bisa kita sharingkan kembali gitu. Oke Pak, kalau gitu nanti saya tunggu kabarnya kapan kira-kira Bapak, mungkin dalam minggu ini kita akan melakukan pembelajaran diferensiasinya. Makasih banget Pak, dari sini aja saya pribadi guru matematika pun sudah mulai paham ya tentang apa yang akan Bapak lakukan, sudah terbayang sama saya itu, kayaknya bagus ini nanti gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Telah dimulai. Berdoa. Sekolah sudah pernah melakukan pesawat bagi kamu untuk diagnosis gaya belajar, sehingga tempat pembelajaran yang diberikan di awal kemarin kita awal ya. Sekarang ini kita akan bagi itu sesuai dengan pembagian yang ada di BK. Soal itu sudah betul atau tidak itu nanti pasti nanti dari nomor absen 1 sampai sebelumnya tes itu konsentrasinya tangan di hidung ya, tangan di hidung ya, tangan kanan ya. Nanti kalau apa yang saya bilang langsung ditunjuk ya kan, contoh mata dia bilang oke dah, siap ya, oke, diperhatikan mata, bibir, hidung. Bagian konsen lagi ya. Oke, telinga, bibir, dagu, mata. Ada yang salah? Baik, masih konsen ya. Oke, sampai jam segini masih konsen anakku. Terima kasih anak saya ya. Masih kita mulai pembelajaran kita. Oke, dari kelompok yang saya bagi, maka kelompok 1 saya anggap dari hasilnya yang kemarin adalah yang sudah memahami atau gaya belajarnya adalah auditorium. Maka di kelompoknya, di grupnya, saya kirim di situ bentuk medianya adalah YouTube yang kami pelajari. YouTube-nya tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk kelompok 2 adalah yaitu di sini sudah sama sediakan medianya, boleh dalam bentuk kelompoknya nanti ya, supaya dikerjakan bersama. Yaitu media saya katakan ini boleh bertukar ya, bertukar nanti baru diambil kesimpulannya, nanti baru kita diskusi bersama bagaimana sebenarnya teknik yang benar. Untuk yang kelompok ketiga adalah estetik ya, selain buku yang sudah dibagi pemerintah ya kan.
medianya YouTube-nya tentang jadi rasa bola voli. Jadi kerjanya, tapi ada lagi lebih, kalau di kerja dia lebih umum dia, di kerja itu. Ini dia kalau yang di WA-nya ini, YouTube-nya itu. Oke, baik Pak. Tadi kan kita sudah melakukan observasi di kelas, pembelajaran di kelas. Jadi kita hari ini sharing-sharing dulu dari tentang pembelajaran di kelas tadi ya. Jadi saya mau tanya, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita sekarang ini atau hari ini? Nah, tentunya dengan adanya seperti ini kan jadi masukan dari saya semua juga untuk perbaikan ke depannya mengenai PDM atau proses belajar yang kita lakukan para anak-anak, dan ini menjadi masukan yang paling berguna memang bagi saya supaya pembelajaran itu memang lebih termotivasi lagi untuk memberikan yang terbaik pelayanan kependidikan kepada anak-anak kita. Itu kira-kira. Oke, jadi sebagai bahan masukan ya Pak ya. Ya, setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, gimana perasaan Bapak rasanya tadi? Rasanya sih lega dan sangat menyenangkan. Ternyata dengan hal tersebut anak-anak lebih termotivasi dan lebih mereka fokusnya dengan pembagian yang seperti itu. Saya pikir ke depannya dengan seperti itu terus kita lakukan maka menjadi akan anak-anak ada motivasi dalam diri mereka untuk memberikan yang terbaik ke depannya. Oh iya. Oke, bagus ya. Berarti mereka lebih termotivasi ya Pak ya. Oke. Lalu mengenai tujuan pembelajaran yang kita bahas kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu sudah dicapai oleh murid atau belum? Oke. Dari hasil yang kita dapatkan itu tadi memang sudah ada 70-80% yang tercapai yang kita lakukan. Yang bagaimanapun ceritanya, sebaik apapun pembelajaran yang kita lakukan, memang pasti ada itu beberapa orang yang tidak mengena bagi anak, tetapi itu menjadi memang tugas kita sebagai guru untuk memperbaiki ke depan pendekatan apa atau metode apa yang harus kita lakukan lebih tepatnya pada si anak tersebut. Oke. Nah, kemudian menurut Bapak nih, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi itu, apakah itu sudah baik atau apa yang kira-kira yang perlu dipertahankan? Yang sudah baik ya perlu dipertahankan, apa itu? Dan kemudian apa kira-kira yang mungkin masih kurang dan perlu diperbaiki? Pembelajaran yang saya lakukan tadi saya anggap sudah baik. Itu dipertahankan itu yang tadi itu pembagian kelompok tadi memang harus benar-benar dilihat lagi berikutnya anak posisi di mana dia belajarnya, sehingga dengan cara diferensiasi yang kita berikan tepat pada mereka itu perlu dipertahankan. Dan itu memang tadi sudah kelihatan dari mereka, dari cara kerja mereka yang mungkin masih baru, tetapi itu menjadi tantangan bagi mereka dan bagi saya juga, maka itu harus dipertahankan ke depannya. Motivasi atau apalagi yang perlu diperbaiki ya tentunya banyak lagi ya sebenarnya. Tidaklah cukup kita itu hanya melakukan satu hal baru cukup, tapi harus memang bermotivasi lagi ke depannya supaya lebih bagus lagi lah. Sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan menyenangkan di dalam kelas. Itu perlu perbaikan lagi dengan cara mendiagnosis dulu kelemahan apa. Ya, pendekatan itu dengan waktu yang diberikan mungkin agak kurang ya, tapi semoga kiranya ke depan juga lebih
dengan waktu yang tersedia semakin lebih bagus lagi lah. Iya. Oke. Nah, tadi kan ada beberapa kekurangan yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya, kira-kira Bapak punya strategi atau cara nggak untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang tadi gitu? Atau ada perencanaan apa gitu? Tentunya rencana saya ke depannya memang akan saya lakukan lagi diagnosis dari observasi kepada anak-anak ketika di lapangan, kemudian di observasi itu melakukan dulu asesmen awal dulu lah. Saya pikir supaya kita ketahui di tingkat mana si anak ini. Nah, itu perlu diperbaiki dengan melakukan tadi diagnosis yang saya lakukan itu ke depannya. Ya, saya pikir dengan cara itu tentunya si anak nanti akan lebih mengena pada dirinya, karena pasti akan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam pembelajaran. Itulah kira-kira. Rencananya itu kapan mau dilakukan Pak? Ini ya. Targetnya gitu berapa lama waktunya? Kalau targetnya tentunya di awal nanti ini awal pembelajaran dilakukan sekitar seminggu para anak, baru kita ambil semua hasilnya, baru kita pisahkan di situ nanti di mana si anak-anak itu sesuai dengan gayanya masing-masing. Berdasarkan hasil asesmen baru seminggu lagi berikutnya baru kita terapkan, kita coba terapkan lagi itu di dalam pembelajaran proses belajar di kelas maupun di lapangan. Oke. Nah, menurut Bapak siapa kira-kira yang bisa menjadi support sistem ataupun sumber inspirasi atau menjadi satu penyemangat bagi Bapak untuk yang menjadi motivasi sehingga dia menjadi motivasi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini? Salah satunya memang kalau kita sebagai guru tentunya harus memang di dalam diri, kalau kita profesi guru, yang namanya guru memang gelar yang diberikan memang harus ada motivasi di dalam diri. Tetapi di samping itu memang ada beberapa teman kita yang sudah melakukan itu, guru-guru penggerak dan guru penggerak dan guru PT itu merupakan motivasi juga buat saya untuk memperbaiki bagaimanapun ceritanya mutu pendidikan ya, di satuan pendidikan kita ini ya harus kita tingkatkan karena memang kita sudah di jalan satuan pendidikan. Itu sangat terima kasih oleh mereka dengan kegiatan yang sudah dilakukan menjadi contoh ya, sharing bersama di samping yang sudah ada memang di media sosial itu termasuk di IKN di Merdeka Mengajar itu sudah ada beberapa, itu termasuk motivasi yang sangat besar dari perubahan yang saya lakukan. Jadi berarti rekan-rekan guru ya Pak, terutama dari guru-guru yang mungkin sudah guru penggerak gitu ya, atau dari PP ya, oke. Karena memang kebetulan di sekolah kita ini banyak yang sudah ini ya Pak ya, dan Bapak juga akan nyusul gitu kan. Nah itu semoga kita bisa sama-sama menggerakkan komunitas kita yang ada di sini supaya menjadi lebih baik lagi dalam menjadi seorang guru yang bisa menuntun siswa kita, yang bisa berpihak kepada siswa kita dalam pembelajaran maupun dalam mendidik mereka. Oke Pak, saya rasa cukup. Saya sangat saya sangat puas sekali dari mulai pra-observasi kemudian sampai dengan observasi tadi, luar biasa. Tadi berarti Bapak tadi pakai diferensiasi proses ya. Bapak bagi dia dalam bentuk kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ya, itu luar biasa ya. Jadi saya juga terinspirasi di situ ya. Jadi semoga kita sama-sama bisa meningkatkan potensi kita sebagai guru menjadi lebih baik lagi ke depannya. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Sukses buat kita semua, salam dan bahagia.